biasa. Salut. Baru kali ini aku lihat peralatan besar sekelas internasional dengan kearifan lokal Indonesia. Kalian mengerti kan maksudku? Iya, itu loh pawang hujan. Sebentar. Itu kok masih tetap saja hujan? Oh, apa dia gagal? Duh, jangan malu-maluin dong. Oh, bukan. Dia sedang menenangkan hujan. Apa kalian pernah melihat pawang hujan beraksi? Atau mendengar bagaimana mereka melakukan banyak cara untuk menghalau awan hitam? Kabarnya, bahkan ada yang tidak boleh mandi atau harus melemparkan celana dalam ke atas genting supaya hujan tidak turun. Bawang merah dan cabai bisa jadi perantara kalau ditusukkan ke tusuk sate dan ditancapkan ke tanah atau media lain. Tapi itu artinya melawan Gusti Allah. Wak Jamil di kampungku paling keras teriak urusan begini. Katanya, itu sama saja tidak menerima apa-apa yang sudah diatur Tuhan. Tidak tahu diri. Kupikir sangat sensitif jika sudah bawa-bawa persoalan ini. Apalagi kalau aku tulis soal begini di medsos. Dijamin deh jempol netizen lebih gesit daripada kecepatan kuda. Contohnya saja, waktu aku memberikan komentar pada idolanya netizen yang jasanya mirip ke sedikit. Komentar balasan justru bukan kudapat dari idola, tapi dari penggemar fanatik yang rela membela idolanya mati-matian, siap perang kata-kata sampai menantang segala. Kurasa pergeseran kekuatan suara politik juga dipengaruhi oleh jempol netizen ini loh. Aku yakin soal pawang hujan ini pun viral gara-gara netizen. Andai semua netizen memiliki akses terbatas memberikan komentar, tentu tidak akan seheboh ini. Aku ingat sesuatu, bukan soal menghentikan hujan, tapi sebaliknya. Suatu hari di perkampungan nenekku, kemarau getah sekali menyambangi. Penduduk sana mayoritas sudah mulai gelisah dengan cuaca panas, bersedia makanan menipis, dan sawah ladang yang kekeringan. Nenek bilang, biasanya ada upacara kalau keadaan terus mengisahkan seperti ini. Penduduk di sana mayoritas petani, mereka sangat menggantungkan penghasilannya dari hasil tani. Kau bisa bayangkan bukan? Apa jadinya jika panen melulu gagal sementara kebutuhan hidup terus mendesak? Sejak dulu upacara ritual selalu menghadirkan cicawang. Harus ada boneka itu yang jadi perantara untuk memanggil hujan. Itu dimulai oleh Rantasi, leluhur di desa ini. Rantasi yang gagal mengajak masyarakat mencari mata air, akhirnya menemukan cara lain agar masyarakat mau melakukan ritual sesuai petunjuk yang didapatnya. Lewat tirakat tidak makan dan tidak minum selama 3 hari. Dalam ritual itu, masyarakat harus mau melakukan ritual dengan media cincawang. Aku ingat lagi. Suatu kali, aku pernah melihat upacara itu saat umur masih kecil. Waktu itu aku tidak mengerti dengan apa yang mereka lakukan. Yang ku tahu, bagi anak-anak seumurku, boneka cincawang itu tampak menyeramkan. Aku sempat dikejar boneka itu. Iya, asal kau tahu, boneka itu akan mengejar orang-orang yang tidak percaya pada siapapun yang menyaksikan upacara itu. Cincang, cincang, ambil kuda minum.
Begitulah sepotong lagu Cincowong dalam ritual yang dinyanyikan sinden. Para penabuh alat memainkan alatnya. Ada yang memukul-mukul buyung dengan hiit atau kipas yang terbuat dari anyaman bambu. Ada yang memukul bokor dengan kuningan dengan 2 boras kayu. Aku bersama kakakku diam-diam menikmati upacara itu. Musik yang tercipta antara pukulan kayu di bokor, nyanyian sinden, dan gerakan mereka sekecil apapun terasa menggugah. Menurut teori, mendengarkan musik juga bisa mempengaruhi kesehatan kawan. Kesehatan fisik dan mental, pikiran lebih tenang, rasa sakit menghilang, dan energi pada tubuh tersalurkan. Menurut kalian, apa yang paling berpengaruh saat mendengarkan musik? Buatku, alunan irama dalam musik itu, apapun musiknya. Kakakku bilang, orang bisa tren saat main musik. Asik bukan? Musik yang didengar saat ritual pun menarik. Ada perasaan lain, seperti berada di dunia yang berbeda. Sementara itu, Ibu Nawita yang jadi punduh berada di tengah halaman. Nampak olehku, ia memangku boneka itu, memasuki area tempat ritual berlangsung. Di atas tikar sudah tergelar sesajen, peruku yang lengkap dengan kemenyan. Telur asin, kecil, gula batu, kue-kue, kembang rampai di luar, dan macam-macam lagi yang aku tak bisa ingat semua. Begini kira-kira gerakan Ibu Nawita itu. Berjalan di antara anak taraje, celah di antara anak tangga, yang memang ukurannya cukup untuk 1 langkah kaki. Ibu Nawita terus berjalan, diikuti oleh 2 orang lain, beriringan dari ujung awal sebelah sini sampai akhir sebelah sana. Mereka berjalan bolak-balik selama 3 kali. Ibu Nawita menghadapkan boneka Cincowong itu ke arah cermin yang dipegang asistennya. Cincowong juga harus disisir biar rapi rambutnya. Lihatlah sabuk boneka ini dipegang Oni oleh asistennya dari sisi kiri dan kanan. Bidadari lagi teka, bidadari lagi teka, jar anti kami cuncang kami loko, pajulo culo tembung miring mandi loko. Cincowong. Lagu selesai dikumandangkan. Cincowong mulai bergerak-gerak, semakin lama semakin tidak beraturan. Bayangkan, aku yang awalnya menikmati pukulan kayu bokor dan nyanyian sinden jadi keherangan. Konon katanya saat itu roh leluhur sedang masuki boneka itu. Aku tidak percaya. Bagaimana caranya bisa masuk begitu? Hah? Apa? Kalian bilang apa? Tidak. Kalian jangan bilang aku tidak menghargai adat. Aku masih kecil waktu itu, tidak mengerti hal-hal semacam itu. Dan namanya juga anak kecil toh, tidak masuk akal buat waktu itu. Sekarang, gimana sekarang? Penasaran ya? Kalian kepo? Waktu itu, aku berbisik pada kakakku. Pacarnya aneh dan tidak masuk akal. Lalu aku iseng buat kami. Cincowong, cincowong, bulu cantiknya wah bubu, cincowong, cincowong, badan bubu, kepala cantik. Tiba-tiba boneka itu menjatuh. Lihat dia menyeringai, matanya seperti hidup. Ya Tuhan, kupikir Cincowong tidak akan bereaksi seperti ini. Nek, tolong, kakak tolong aku. Aku seperti bisa mendengar suara Cincowong itu bicara. Shh, kamu bocah, berani-beraninya mau ngelak-ngelak aku. Ih. Aku merapatkan badanku
dikejar sama si cowok. Nenek tolong! Nenek sedang berada di teras halaman mendekati aku. Kamu bicara apa tadi? Tidak boleh begitu. Percaya, kamu harus percaya. Kamu juga tidak boleh mengolok-olok cincawang. Tapi, Nek, tolonglah, usir boneka itu. Jauhi dia dariku. Ampun, Nek. Iya, Nek, aku percaya. Percaya, maaf. Cincawang, maaf. Ibu Nawita dan seorang asistennya memegang lagi boneka cincawang itu. Kepala cincawang yang terbuat dari kelapa yang dibuat dan yang dilukis dengan hiasan, diberi baju warna kuning, dipasang semper di badannya yang terbuat dari bambu, dan lehernya dihiaskan kalung Kamboja. Suasana malam hari terasa mistis. Kupikir tampilannya jadi lebih menyeramkan ketika boneka itu terus bergerak-gerak. Ritual diakhiri dengan saweran bunga Kamboja yang dicampurkan air dan diciprat-cipratkan ke arah penonton. Hujan, hujan, hujan. Untung saat itu aku segera ditolong. Aku tidak tahu apa yang terjadi jika boneka cincawang itu terus mengejarku. Sejak saat itu, aku kapok mengolok-olok sesuatu yang sudah menjadi adat atau hal-hal yang tidak masuk akal buat itu. Benar, kita harus percaya penuh pada Tuhan. Namun, bagaimanapun, ada makhluk lain, dunia lain yang tak bisa kita lihat dari kasat mata. Makhluk yang sama-sama ciptaan Tuhan. Ada ritual-ritual yang masih dilakukan oleh masyarakat. Semakin hari, semakin jarang pula orang yang melestarikan dengan alasan zaman sudah modern. Segala sesuatu sudah diprediksi dan dipelajari secara ilmuwan. Kita kembali membahas perempuan di TV ini saja. Kalian lihat bokor itu? Singing bowl itu juga biasa dipakai untuk meditasi pengobatan. Orang menggunakannya untuk terapi pengobatan. Aku pernah ikut meditasi singing bowl itu. Frekuensi di tubuh kita diselaraskan, kata guruku. Mungkin itulah yang diusahakan oleh perempuan itu yang ada di dalam TV ini. Dia bukan memanggil hujan seperti Ibu Nawita dengan boneka cincawangnya. Perempuan ini menghentikan hujan. Hei, lihat, itu ada pembalap menirukan gerakan pawang hujan. Berita viral ini. Aku ingatkan, kau boleh memilih percaya atau tidak. Cuaca memang bisa diprediksi. Mungkin pawang hujan punya keahlian khusus yang tidak bisa kita ketahui. Mungkin saja keahlian itu diturunkan. Ibu Nawita di kampung nenek juga kabarnya merupakan keturunan dari Rantasi. Perempuan yang keras kepala mengajak masyarakat untuk mencari mata air. Perempuan yang prihatin dengan desa yang ada kemarau panjang di desa, sampai menggelar upacara memanggil hujan dengan boneka cincawang. Ada satu rahasia yang baru ketahui beberapa hari yang lalu, sebelum nenek meninggal. Ternyata nenek juga keturunan Rantasi dan menjadi punduk pernah dilakukannya sebelum dilanjutkan Ibu Nawita yang katanya lebih kuat kebatinannya.
Menurut bisikan batin yang diperoleh nenek, tahun depan aku yang harus menggantikan Ibu Nawita menjadi bunuh.